Selamat tahun baru untuk kita semua. Hari ini kita sangat berbahagia karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus memperkenankan kita untuk menikmati tahun 2024. Dan oleh karena itu, hari ini sebagai tanda syukur kita akan menyatakan itu dengan mencari Tuhan. Dan semoga tahun 2024 membawa berkat bagi kita semua. Dan hari ini juga membawa sukacita. Dan kita membuka hati untuk diberkati di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kami sebagai umat yang percaya. Ketika Engkau mengizinkan kami menikmati tahun anugerah, tahun berkat, tahun 2024. Mengawali perjalanan kami di tahun ini, kami memohon Engkau memberkati kami sebagai umat-Mu di dalam firman Tuhan yang kiranya akan menuntun kami ke jalan yang benar, ke jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kami percaya lewat bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami bisa memahami, kami bisa mengerti apa kata firman Tuhan, dan kami juga akan melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang masa dan waktu Tuhan izinkan kami ada di dunia ini. Ampuni dan kasihani kami Bapa umat-Mu yang berdosa ini. Ini kami yang berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Renungan Harian Gereja Masih Minahasa, Senin 1 Januari 2024, Pembaca firman Tuhan dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-2 hingga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya." Demikianlah firman Tuhan. Dalam bagian bacaan firman Tuhan ini mengangkat sebuah tema, letakkan keinginan dan kebutuhan di bawah firman-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman adalah pelajaran atau cermin terbaik untuk berkaca diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama, memperbaiki diri dan meningkatkan apa yang sudah baik, mengingatkan apa yang baik dan buruk yang telah kita lakukan, dan mengingat apa yang Tuhan Allah kerjakan dalam hidup orang percaya. Baik di masa lalu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran agar hidup lebih baik di masa yang akan datang. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa pengalaman jatuh dan bangun umat pilihannya selama perjalanan 40 tahun di padang gurun adalah atas kehendak Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup orang percaya selalu diwarnai oleh suka dan duka. Hal itu terjadi karena pada hakikatnya manusia lemah dan memiliki keterbatasan. Orang percaya tidak dapat mengendalikan sepenuhnya perjalanan hidupnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita hanya dapat menduga dan mengantisipasinya.
Firman Tuhan hari ini tentang kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan yang hanya dapat ditempuh sekitar 11 minggu, tapi ternyata ditempuh selama 40 tahun atas kehendak Tuhan Allah. Tujuannya mencobai untuk merendahkan hati mereka dan apakah berpegang pada perintahnya ataukah tidak. Semua manusia selalu berjuang untuk hidup baik dan untuk berbahagia. Karena tantangan dan pencobaan datang silih berganti. Bagi orang percaya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus selalu setia hadir bagi kita, menjaga, memelihara hidup kita melalui kuasa Roh Kudus. Sebagai penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ia tahu apa yang kita butuhkan dan pergumulan yang kita hadapi. Maka hiduplah berpegang pada firman-Nya, mintalah dan tetap percayalah, Ia akan memberikan jalan keluar menurut keinginan dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah meletakkan keinginan dan kebutuhan kita di bawah firman-Nya. Yang keinginan dan kehendak-Nya pasti kita tidak akan kecewa dan kita akan berbahagia. Dan oleh karena itu, bagi kita semua sebagai orang percaya, tapakilah tahun baru ini, tahun anugerah Tuhan, yakin bahwa Tuhan menolong dan menyertai kita sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan akan setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalaupun Engkau izinkan kami menikmati hari pertama di tahun 2024 ini, kami merindukan tahun ini kami hidup diberkati untuk menjadi berkat. Dan yang paling penting dalam kehidupan kami adalah bagaimana kehidupan yang kami jalani ada untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ketika Engkau menjadikan kami umat kepunyaan-Mu, umat yang mampu berdiri kokoh dan teguh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tetapi iman kami dalam pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai kekuatan kami, bahwa tahun ini akan membawa berkat, tahun ini akan membawa sukacita, tahun ini akan membawa kegembiraan, dan tahun ini sekalipun mungkin ada tantangan yang akan kami hadapi, kami tetap dikuatkan dan dimampukan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau tetap memberkati pelayanan gereja-Mu yang memberikan kesaksian tentang firman yang akan mengubahkan dan menghidupkan kami. Biarlah perjalanan gereja Tuhan tetap diberkati, gereja Masehi Injili di Minahasa yang terus Tuhan pakai untuk mewartakan Injil, menyampaikan kebenaran firman. Nah, sehingga tentu di dalamnya kami percaya kehidupan kami, keluarga kami akan terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Dan Engkau juga pakai hamba-hamba-Mu untuk memberikan kesaksian dalam pelayanan, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan semua pendeta. Kami percaya kami adalah alat Tuhan untuk memberitakan firman. Berkati semua jemaat, berkati semua kami yang beribadah, berkati semua kami yang tentu mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada kemenangan dan kekuatan iman yang akan menyertai perjalanan kehidupan kami. Jika mengawali tahun 2024 ini ada yang sakit, Tuhan Allah lawati dan sembuhkan dan pulihkan di dalam kuasa-Mu yang ajaib. Jika ada yang berduka cita, kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi, Tuhan Allah memberkati dengan kekuatan iman di dalam Yesus. Dan tentu kami berharap kiranya Engkau berkati tahun ini
dikala kami akan melaksanakan tugas pekerjaan kami, dikala kami akan melaksanakan tugas pelayanan kami, biarlah semua yang kami kerjakan itu ada untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya tahun ini diberkatilah para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami diberkati di tengah-tengah menyelenggarakan tanggung jawab mereka. Tuhan Allah yang memberikan pertolongan, Tuhan Allah yang memberikan sukacita, dan Tuhan Allah yang memberikan semangat untuk menjadi berkat bagi semua rakyat, bagi masyarakat yang tentu pada hakikatnya kami membutuhkan kehidupan yang rukun dan damai di tengah-tengah kepelbagaian yang ada. Terima kasih Bapa, kami rindu mengawali hari ini di dalam jamahan Tuhan yang kiranya akan menyelamatkan dan memberkati kami. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber kekuatan kami, yang akan memberkati menolong kami kini dan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita percaya hari ini kita semua diberkati di dalam firman. Saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru, selamat menikmati tahun anugerah Tuhan. Semoga kita sehat, tetap diberkati, dan tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.